sebenarnya kalau puasa itu tuh ada yang beda nggak sih dari market? Mungkin dari pengalaman Mbak Friska udah berapa? 13, 14 tahun ya? Ini tahun ke-14 ya, tahun ke-14. 14 kali Ramadan ya. Biasanya kalau kayak zaman bulan Ramadan gitu atau bulan Mm-mm. puasa, sebenarnya ada nggak sih perbedaan behavioral masyarakat atau misalkan pergerakan market sendiri tuh beda gitu di bulan puasa? Eee, Perbedaan itu ada sih, apalagi beberapa tahun ke belakang ya, apalagi pas kemarin, pas pandemi. Mungkin kesannya memang, tiap Ramadan beberapa tahun terakhir itu kita lihatnya agak lesu ya. Walaupun hari ini ATH Iya, ya, IHSG kita ya, ini ATH. ya Closingannya makanya tadi ATH nggak sih? Closingannya di atas nggak? Enggak, tadi agak turun kayaknya. Oh. Tadi jam berapa sih sesi satu ya TH? Tapi kalau Terus, flashback ke mm-mm. Ramadan-Ramadan tahun-tahun dulu ya, memang biasanya pas Ramadan itu market tuh awal-awal biasanya agak lesu. Itu kayak lumrah gitu ya. Mungkin Mm-mm. orang-orang pada banyak yang nggak trading ya, mungkin karena banyak kerjaan lagi puasa atau sebagainya. Intinya sih biasanya ada penurunan transaksi ataupun ya kita nyebutnya market agak lesu pas awal-awal Ramadan. Nah, tapi nanti biasanya pas udah mau jelang Idul Fitri, nah itu udah mulai rame lagi tuh market. Bahkan ini agak bagus ya, maksudnya tahun ini pasti awal Ramadan tapi IHSG kita udah Benar. TH. Nah, makanya memang memang bukan bisa dibilang fakta sih kalau Ramadan itu selalu lesu ya. Kita tidak bisa mengatakan itu ya karena ada banyak faktor. Nyatanya juga hari ini ATH ya IHSG kita luar biasa ya. Jadi tergantung dari faktor di masing-masing tahunnya. Walaupun cenderung ada kelesuan di awal itu kayak udah lumrah sih ya pas bulan Ramadan itu transaksi investor menurun karena mungkin investornya pada puasa kali ya tidur gitu. Milih tidur daripada trading. Karena mungkin lesu gitu terus mau trading juga nggak konsen, nggak fokus gitu ya. Bisa Bener. jadi. Nah, cuman kayaknya terlalu prematur kalau kita mau ngomong bahwa oh ya SGATH, terus apakah nanti kenaikannya kan biasanya di akhir-akhir kan Mbak Friska bilang apakah ini jadi prematur? Kayak too early kalau kita mau ngomong sekarang kali ya Mbak ya, baru hari pertama ya Iya, soalnya. benar. Ini masih awal-awal banget. Apalagi tahun ini uniknya itu, bukan unik sih, maksudnya setelah pemilu ya, kita setengah pemilu, kemarin habis euforia, kita kan habis pemilu, terus lanjut ini Ramadan. Jadi menurutku tahun ini memang agak berbeda harusnya ya, banyak optimisme di mata investor sih harusnya tahun ini. Oke, nah mudah-mudahan euforia ini terus berlangsung nggak cuma di awal-awal doang ya. Karena kalau Iya. ya SGATH terus kita investor happy juga ya Mbak ya. Oh iya dong. Harapannya kan saham-saham teman-teman di portofolio ini mengalami kenaikan juga ya. Nah, ngomong saham gitu. Biasanya kalau bulan-bulan puasa gitu, ada nggak sih sektor-sektor tertentu yang biasanya naik? Biasanya mungkin kalau kita ngomong retail atau mungkin tahun ini konsumer gitu Kak, Mbak. Ada nggak sih yang emang udah nih biasanya kalau puasa naik deh gitu? Iya, sebenarnya ini kita diskusi aja ya, artinya ya disclaimer on. Ini Disclaimer on ya, eh, teman-teman kita semua sahabat diskusi Rakyat aja, juga. kita diskusi mungkin dari pengamatanku dari tahun ke tahun, mungkin tiap Ramadan itu pasti banyak yang menyoroti kan salah satunya mungkin yang bisa jadi pertimbangan sektor consumer good ya, mungkin teman-teman itu salah satu sektor yang aku juga sering mendengar para analis itu selalu mention sektor itu gitu. Tapi ya memang biasanya pas Ramadan hampir semua ya barang-barang yang sifatnya konsumsi itu ada banyak demand ya, demandnya kan menaik tajam ya pas tiap Ramadan sampai jelang Lebaran ini, jadi mungkin bisa pertimbangan juga di sektor itu. Mungkin kemudian juga retail nggak kalah penting ya di Ramadan sampai Lebaran ya, bahkan kita sendiri mungkin banyak yang belanja shopping ya, baju-baju baru, bahkan mungkin yang mereka tidak merayakan Lebaran pun kadang dapat euforianya gitu, ikut-ikutan aja gitu ya, beli beli baju, shopping ke mall, ada diskon segala macam. Jadi mungkin ya sektor retail juga mungkin bisa teman-teman perhatikan juga ya apa namanya untuk dipertimbangkan di bulan Ramadan. Kemudian mungkin banking ya, finance atau banking. Wah, ini kalau lihat banking di bulan ini khususnya ya, mungkin kita lihat Bank Himbara aja ya. Wah, naiknya luar biasa teman-teman ya pada ATH semua ya. Himbara itu maksudnya bank-bank yang plat merah ya. Hari ini aja kalau teman-teman tadi ngamatin kayak BRIS ya, wow, naiknya luar biasa itu yang masih pada punya sahamnya happy cuan all ya.
belum lagi mungkin saham-saham Himbara yang lainnya di bulan ini pas banget di Ramadan itu benar-benar banyak yang mencetak rekor ya karena memang kinerjanya bagus gitu. Selain itu mungkin biasanya pas Ramadan juga sektor telekomunikasi ya. Telekomunikasi juga kadang aku ngamatin oke juga gitu. Tanpa sadar tuh biasanya pas bulan Ramadan sampai Lebaran, traffic data tuh kayaknya naik sih ya. Entah itu untuk internet, video call, mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya online atau ada sekedar untuk komunikasi antar rekan, keluarga segala macam. Jadi mungkin bisa menopang juga ya sektor itu di bulan Ramadan sampai Lebaran nanti. Jadi itu mungkin tadi ada 4 sektor yang dari pengalaman pengamatanku dari tahun-tahun sebelumnya dan banyak juga ya analis-analis yang menyampaikan sektor itu menjadi sektor yang potensial. Nah, tinggal nanti kita bisa analisa ya saham-sahamnya apa aja. Nah, memang ada banyak dari masing-masing sektor itu. Ya, paling nggak sektor itu tadi yang bisa menjadi watchlist ya untuk teman-teman. Oke, nah Mbak Friska sendiri nih, kalau misalkan kita ngomongin yang soal keuangan dulu. Nah, biasanya ada nggak sih perbedaan behavior spending di masa bulan-bulan puasa ini sama di bulan-bulan biasa? Karena biarpun katanya ya makan cuma 2 kali harusnya, harusnya ya kan? Harusnya ya. Puasa, buka puasa sama sahur gitu. Tapi banyak kok yang jadi boncos, bener nggak sih Mbak kalau pas bulan Ramadan gini? Ramadan ini mungkin buat teman-teman yang beragama Muslim memang biasanya pengeluaran jadi kesannya lebih banyak ya karena Hmm. ada zakat yang harus Hmm. dibayarkan ya contohnya seperti itu dan mungkin walaupun kita sehari makan 2 kali tapi ketika sekali makan itu hawanya mungkin masing-masing orang itu pingin menyajikan yang terbaik kayak gitu makanan yang terbaik ya semua komplit yang biasanya mungkin bulan-bulan biasa nggak ada buah sekarang Ramadan harus ada buah ya setiap sahur ataupun buka jadi mungkin dari sisi keinginan kita sendiri yang mungkin memang harus dikontrol juga ya walaupun ini Ramadan tetap kita nggak boleh sampai bocor alus ya bocor alus ini biasanya karena kebanyakan jajan ya wah pas puasa orang biasanya mau hunting hunting takjil ya hunting takjil 1 2 3 taunya nggak dimakan ya sampai udah selesai tarawih masih nganggur di meja ya karena mungkin ya nafsu sesaat ya pas siang-siang pengennya beli ini itu segala macem nah itu bisa jadi bocor alus sebenarnya di situ ya banyak jajan kita entah untuk takjil atau yang lainnya tapi ujung-ujungnya ya padahal udah makan kenyang aja udah cukup kayak gitu jadi itu yang menurutku perlu banget dikontrol ya kalau mungkin dari sisi keseharian makanan pokok segala macam aku rasa bisa kita samakan ya dengan keseharian kita di luar bulan Ramadan gitu pada dasarnya sih lauk apa aja juga silahkan ya cuma memang bulan ini banyak yang naik ya sebagai berumah tangga saya memang Betul. mengakui itu Saya itu juga merasa ya, ayamnya ya 2 kali makanya lipat. makanya telur, beras segala macam memang kita akui Bener-bener. ya di bulan ini ada kenaikan itu juga yang harus kita siasati ya apakah kita mengganti ya mungkin sesekali roti atau beras atau yang lainnya kayak gitu ya gimana pinternya teman-teman di sini mungkin yang khususnya cewek-cewek nih yang mungkin masak itu menyiasati kenaikan harga-harga pangan untuk sekarang ya tapi yang jelas Ramadan dengan bulan biasanya memang faktanya sih pengeluaran lebih banyak di bulan Ramadan. Oke, ini kan ngomongin soal masak di rumah. Nah, cuman kalau kita tahu kan biasanya godaan-godaan waktu eh puasa ini adalah bukber oh atau iya misalkan sahur on the road kayak gitu-gitu. Nah, bener pengeluaran-pengeluaran yang tadi kata Mbak Friska bocor alus, hari ini iya, besok iya, lama-lama terus bukber-bukber, akhirnya bocornya bukan halus lagi gitu kan. bocor Nah, itu gimana tuh gede Mbak ya. Friska? Iya. Iya. Nah, ini mungkin culture ya, culture di kita tuh acara bukber event udah gitu bukbernya dari angkatan TK sampai angkatan kuliah gitu semua ada gitu ya sampai teman-teman kerja ini mungkin yang harus kita memang niatnya baik ya untuk silaturahmi tapi mungkin dari sisi pengeluaran kita harus ketat kali ya mungkin tidak harus semua acara bukber kita ikutin mungkin kita bisa pilih yang mana yang paling prioritas nih kita memang pengen ikut bukber ya di dalamnya ada teman-teman yang lama tidak dikenal atau sejenisnya jadi nggak harus semuanya ikut bukber karena
itu jujur akan membuat ya pasti finansial kita banyak yang bocor ya. Sekali bukber aja paling enggak katakanlah di Jabodetabek itu mungkin 200 ya atau 250 gitu kayaknya udah standar bukber ya, acara-acara bukber. Bayangkan kalau dalam waktu 1 bulan ada 10 kali bukber aja udah berasa ya. Jadi harus kitanya sendiri nih yang mengontrol, yang memilah-milah event bukber mana nih yang memang mau kita ikutin. Tidak harus semuanya dan tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban juga kan kita harus ikut semua acara bukber yang kita diundang ibaratnya seperti itu. Daripada pas lebaran kita pusing nih habis lebaran, belum gajian misal, terus nanti udah mikir, aduh duit udah habis nih. Nanti lebaran itu masih banyak loh kebutuhan, misal mau bagi-bagi angpau ya, terus Hampers, mungkin mau bagi-bagi hampers, hampers. Nah, itu belum hampers. belum lagi di situ. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter memilah mana dana atau pos yang prioritas, wah itu habis lebaran yang ada pusing ya. Kita habis bermaaf-maafan, habis itu kita berpusing-pusing ria ya. Betul. Oke, nah mungkin sobat Paraset kita punya sedikit tips nih ya buat yang pengen cuan bukan dari Mbak Friska tapi kita punya giveaway ya. Jadi buat Wah, yang ini nonton berkah nih Ramadan ya. nih. Nah, dapatkan voucher itu total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget. Kamu tinggal follow Instagram kita di Miraset Sekuritas _ID. Terus screenshot dan share di Instagram Story cuplikan dari live ini. Terus kamu jelasin hal apa aja yang kamu pelajarin dari live IG ngabuburit ini ya. Terus nanti di tag di akun kita di Miraset. Mau tag kita juga boleh ya Mbak Friska ya. Terus Boleh, tapi boleh. uploadnya jangan di privat biar kita bisa tahu ya siapa yang bakal jadi pemenangnya. Cuman 2 orang ya total ya 1 juta rupiah lumayan banget nih kan buat bukber ya. Nanti buat nambah-nambah cuan juga bisa buat diinvestasiin. Nah tadi kita udah mention nih Mbak ya. Misalkan nanti di akhir-akhir Ramadan itu kan kita banyak banget tuh budget mulai dari bukber, sahur on the Ya, road. Terus kemudian kadang mungkin masak juga hampers. nih. Hampers, belum kalau mudik atau misalkan THR. Nah, ini kira-kira ada nggak sih tips dari Mbak Friska sendiri untuk alokasi money management untuk budget-budget ini? Hai Mbak Alin. Oh, ngabuburit cuan nih kata Mbak Alin ya. Amin, amin. Amin ya. Ya kalau kalau dari pengalamanku sebagai ya memang basically yang ngatur keuangan di rumah ya, sebenarnya kita di bulan Ramadan tetap on budget ya untuk pengeluaran setiap bulannya berapa ya sebisa mungkin itulah yang kita pakai kayak gitu. Kalaupun untuk zakat segala macam sebenarnya kan sudah kita anggarkan ya, bukan dari income bulanan saat ini di bulan Ramadan. Jadi harusnya teman-teman memang sudah ada dari jauh hari ya, tinggal motong dari tabungan dari semua total aset yang ada untuk dizakatkan. Jadi nggak perlu mengganggu income bulanan kita ya. Kecuali mungkin nanti ketika dapat THR, nah ini kan THR lumayan ya. Nah, itu jangan langsung dihabiskan juga mungkin, tapi bisa jadi langsung habis kalau keluarganya punya anak banyak ya. Punya anak banyak, terus mudiknya keluar Pulau Jawa, habis lah buat tiket pesawat ya. Ini curhat ini. Pengalaman ya Mbak ya. Ya, jadi memang adanya THR di tiap bulan Ramadan jelang Lebaran itu memang harus bijak-bijak kita atur sedemikian rupa ya teman-teman. Mungkin alokasikan memang harus ada yang tetap kita investasikan ya. Terus memang kalau memang ada mau angpau Lebaran ya silahkan ambil seberapanya ya. Tapi bukan berarti langsung benar-benar dihabiskan sampai nol, tidak bersisa gitu, tidak bersisa untuk teman-teman sisihkan ya untuk investasinya. Mungkin 5-10% tetap disisihkan lah. Sisanya mungkin terserah mau beli tiket mudik. Tadi kan banyak yang komen ya, belum beli tiket mudik, belum beli hampers ya, terus angpau nanti pas mudik. Wah, itu memang budgetnya jujur itu besar ya buat teman-teman yang tim mudik. I feel you lah ya seperti apa itu ya untuk butuh budget. Jadi silahkan uang THR dimanfaatkan sedemikian mungkin ya, sebaik mungkin tanpa mengalihkan atau tanpa menyingkirkan ya alokasi investasi. Tetap dialokasikan 5-10% aja ya dari THR yang masuk, sisanya silahkan pakai untuk kebutuhan Ramadan sampai Lebaran. Dan mungkin sebuah tips sebenarnya kalau kayak tiket atau misalkan untuk budget yang tadi Mbak Friska mention itu memang udah dialokasikan dari budget bulanan itu harusnya berarti udah bisa diatur dari jauh-jauh hari ya Mbak Friska ya? Seharusnya bisa kalau memang kita tim yang well prepare. Misal udah dari
Ramadan tahun lalu. Setelahnya tiap bulan alokasiin buat beli tiket mudik lah, tabungan buat beli hampers lah segala macem. Tapi kan ada juga tim yang tim dadakan ya, tim tahu bulat Hmm. gitu ya, tim tahu bulat yang beli tiketnya udah pokoknya dadakan, misal tiket mudik kereta atau pesawat, terus mendadak harus kirim-kirim hampers juga segala macem. Jadi tergantung nih tipenya udah yang well prepare dari tahun sebelumnya, alias udah ditabung, jadi nggak perlu otak-atik THR ya, atau tim dadakan yang mau tidak mau ya udah ada THR kita pakai itu aja ya daripada mungkin ngambil di tabungan atau di RDN. Oke, nah ngomong-ngomong soal THR nih, tadi ada yang mention juga THR ada investasi ini biar cuan. Nah, kalau Mbak Priska sendiri ada nggak sih perbedaan cara investasi gitu ya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya? Kalau soal strategi investasi tidak ada sih. Aku hampir mungkin ya sama dengan bulan-bulan yang lainnya ya. Intinya tiap kita ada income, baik bulan ini mungkin teman-teman ada THR, tetap kita prioritaskan itu masuk ke rekening investasi dulu gitu ya. Semua kadang kadang aku praktisnya tuh simple gini. Ada income masuk, semua transfer aja dulu ke rekening investasi gitu ya. Perkara nanti ada butuh apa gitu jadi kayak eman-eman Ah, gitu jadi kayak sayang-sayang gitu mau ngambil ya jadi ngambilnya tuh dikit-dikit ya yang tadinya 100% udah transfer semua ke rekening investasi aduh butuh buat ini udah ambil dikit aja gitu karena kalau tetap ada di rekening tabungan biasa itu wassalam biasanya ya udah nanti larinya kemana-mana sulit untuk kita menahan godaan atau keinginan kita ya apalagi di saat Ramadan sampai Lebaran pengen beli ini itu segala macem nah itu yang paling susah jadi dari dulu uh, langkah sederhana dan kecil buatku itu tiap ada income masukin semua dulu ya ke khususnya untuk THR misalnya masukin semua dulu ke rekening investasi ya jadi nanti pas mau ngambil itu kita kayak sayang-sayang gitu eman-eman gitu. itu bener sih, tapi kalau aku boleh sharing pengalaman pribadi juga, biasanya kalau misalkan aku udah masukin nih ke RDN, terus ya nggak ada yang tahu, kadang kan emang ada kebutuhan dadakan gitu kan, Iya. kita ngambil dikit, jadi kayak aduh utang nih mesti balikin, jadi itu ada rasa bersalah gitu kalau ngambil kan, ya Iya, bener kan ya? bener-bener kayak sayang gitu. Aduh, Bener, RDN-nya ini udah makin banyak nih. Kalau aku ambil segini, ya menurun lagi deh ya jumlah bener, jumlah bener, bener. jumlah ini rekening investasinya gitu. Tadi ada yang komen juga kan, wah sama Min. Nah, berarti memang ada beberapa orang yang ternyata praktikal kecilnya ya langkah kecilnya seperti itu juga gitu ya untuk mencegah apa ya, mencegah rasa konsumsi yang berlebihan gitu. Oke, relate banget. Nah, ini banyak juga nih sebenarnya komen karena banyak bagi-bagi THR buat ponakan nih. Mbak Friska ada nggak sih pernah pengalaman bagi-bagi THR buat ponakan ternyata jadinya gede gitu pengeluarannya Iya, dibanding. ini biasanya case-case untuk teman-teman yang sudah bekerja ya, yang sudah bekerja atau mungkin sudah berkeluarga, udah dirasa, wah dia udah kerja, udah punya income nih, gitu. Masa nggak bagi-bagi angpau nih pas Lebaran itu kayak pressure tersendiri ya, pressure, pressure tersendiri yang sebenarnya bisa teman-teman alokasikan juga dari jauh hari sih kalau untuk angpau. Karena untuk angpau juga lumayan loh kalau kita dadakan kalau misal THR-nya nggak cukup, aduh mau tidak mau berarti ambil tabungan atau dari rekening investasi. Tapi mungkin kalau dari jauh hari memang udah disiapkan, oh ini buat nyicil angpau Lebaran tahun depan. Paling enak tuh habis Lebaran tahun ini nanti mulai mungkin alokasiin budget ya buat Lebaran tahun depan gitu. Jadi kayak nggak langsungan terkesannya banyak banget gitu, tapi bisa dicicil per bulan. Oke, ini jadi sefruit tips simple dari Mbak Friska adalah emang prepare-nya jauh-jauh hari. Better nih besok kalau Lebaran udah selesai kita udah prepare buat Lebaran tahun depan gitu ya Mbak ya. Ya kalau Oke. bisa gitu ya. Ya atau selang sebulan ya, selang sebulan setelah Lebaran boleh lah gitu. Jadi kesannya kita nggak berat banget gitu ya ngadepin pengeluaran di saat Ramadan sampai Lebaran. Oke, nah sahabat Miraset dan teman-teman ngerti saham, kita nanti bakalan ada sesi live Q&A. Kita bakal bacain lah ya teman-teman di sini komennya. Mungkin nanti Mbak Friska pilih satu, aku pilih satu gitu ya. Kayaknya nggak mungkin pilih satu, banyak sih Mbak. Banyak ini, Sebelum kita banyak yang ke curhat. Iya benar, sebelum kita baca-baca curhat ini ya, mungkin ada tips nggak sih Mbak buat teman-teman yang pengen investasi saham, nggak cuman sekadar dapet cuan, tapi dapat berkah juga. Waduh, Bisa ini tuh. kalau udah ngomongin berkah ya Waduh. kita ngomongin ke pasar modal syariah biasanya ya.
Eh, Sebenarnya berkah atau tidaknya memang ya itu sifatnya individu ya, personal gitu ya. Tapi aku memang seorang investor yang hijrah, artinya 7 tahun konvensional baru hijrah ke pasar modal syariah dengan harapan ya, dengan ekspektasi tetap bisa dapat cuan sekaligus berkah karena kita investasi di pasar modal syariah gitu kan. Di Mirai Aset pun juga sudah ada ya untuk syariah sendiri. Jadi menurutku ya balik ke masing-masing ya. Kalau memang kita pengen tetap bisa cuan dan berkah ya selama kita investasinya benar, tidak gambling ya, tidak judi, asal ikut-ikutan atau FOMO ya, insya Allah sih itu berkah-berkah aja ya untuk kita. Jadi nggak harus yang biasanya tuh yang ngerasa cepet habis atau ludes cuannya itu alias nggak mungkin kita nyebutnya wah nggak berkah nih cuannya cepet habis kayak gitu ya. Ya mungkin karena entah dia gambling saat mungkin investasinya ya atau memang dia mungkin apa ya istilahnya ya main saham gitu nyebutnya ya tidak mindsetnya tidak berinvestasi jadi sekedar untuk main-main kayak gitu ya cuannya cepet habis. Nah kita kan sering nyebutnya wah nggak berkah tuh cepet habis cuannya. Nah bisa jadi mungkin ada faktor seperti itu, mungkin kita kembali ke mindset masing-masing, benerin lurusin ya mindset investasi kita ya, investasi bukan main saham, bukan sedang gambling atau judi ya yang seperti mungkin banyak orang skeptis. Jadi insya Allah sih tetap dapat cuan dan berkahnya. Apalagi di bulan Ramadan dapat cuan, jangan lupa disisihkan untuk berbagi. Nah, lebih berkah lagi itu insya Allah. Oke, berarti judi di sini bukan dalam arti FOMO, berarti nggak syariah juga sebenarnya ya Mbak ya. Ya, Kalau greedy itu gambling nggak ya, syariah ya kalau sebenarnya kan. Jadi gambling ya, tetap harus DYOR ya, tetap harus riset sendiri bener. gitu ya. Kita harus tahu saham mana yang dibeli. Tuh sahabat berasa, kalau FOMO nggak syariah, nggak berkantor. Nggak boleh kata Mbak Priska. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan soal saham nih, soal cuan. Kita coba ya. Ini dari tadi banyak banget ditanya. Tadi Mbak Friska juga mention nih, ditanya lagi nih, BRIS katanya ya. Masih oke nggak? Nah, ini kan ngomongin saham syariah, kayaknya paling lagi Paling hype syariah. beberapa bulan terakhir ini kan si BRIS ini nih ya. Udah gitu kan dia termasuk bank tier 2 yang oke juga, Iya. kinerjanya nyampe year on year 30% lebih. Itu kan di Mm-mm. atas peer performance. Nah, masih bisa naik nggak nih Mbak? Banyak banget yang nanya tuh. Wah, ini sebenarnya lebih tepat ditanyakan ke seorang analis, tapi mungkin ini dari Disclaimer kacamata investor on. ya, Disclaimer on kacamata ya. ya Gede-gede disclaimer nih on. disclaimer on. Selaku investor retail ya, di mana-mana sih nggak cuma case-nya pada BRIS aja ya, semua saham yang udah naik tinggi atau mungkin all time high dan sejenisnya itu pasti kan ada kalanya dia akan mengalami distribusi ya atau penurunan. Jadi kalau teman-teman ingin mengamankan cuan saat ini misal di BRIS gitu mau dijual dulu maksudnya mau merealisasikan cuannya dulu menurutku boleh-boleh aja gitu. Karena pasti ya setelah naik panjang ya, apalagi BRIS kan lumayan ya kenaikannya ya kalau kita amatin beberapa waktu ke belakang, ya pasti nanti akan tiba masa atau fase distribusi ya. Orang-orang pada profit taking itu pasti akan ada fase seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau untuk swing, memang sengaja untuk swing atau mid term, menurutku tidak ada salahnya untuk take profit dulu atau mengamankan cuan ya untuk nambah-nambahin THR di bulan ini ya, karena kita tidak ada yang bisa prediksi secara akurat ya apakah BRIS wah tiap bulan akan naik terus, kok kayaknya sih tidak mungkin ya kalau tiap bulan akan naik sampai akhir tahun gitu, karena percayalah pasti akan ada fase distribusi yang entah kita tidak tahu kapan tapi bisa dibantu mungkin dengan analisa teknikal. Nah dari Mirai Aset kan tiap pagi juga selalu ada analisa teknikal bareng ya ke teman-teman nasabah. Nah, manfaatin itu ya buat langsung nanya gimana teknikalnya BRIS ini kayak gitu. Misal teman-teman yang saat ini sedang trading swing ataupun untuk mid term. Kecuali yang mau long term ya. Mungkin kalau long term ya tidak memperhatikan kenaikannya sekarang karena ya udah biarin aja gitu. Oke, ya disclaimer on chartnya terakhir seperti ini ya guys ya. Jadi udah mau Wah, nutup tuh 3.000-nya ya. luar biasa. Oke, jadi kayak tadi Mbak Friska bilang, kalau ada yang mau TP, bukan dosa juga ya Mbak, namanya udah cuan kan Iya, boleh-boleh nggak aja apa-apa gitu dong. ya. Ya, masalah nanti mau average apa atau enggak ya itu nanti
keputusan kembali lagi ke tangan Iya, masing-masing investor. kalaupun Nah, kalaupun udah jual naik lagi nggak apa-apa, tetap bersyukur. Artinya ya segitulah rezeki kita gitu ya. Jadi biar kita ikhlas, tidak ngedumel, ya dijual naik lagi, nggak apa-apa daripada kita buntung, mending jual betul tetap betul. untung kan? Ya udah dikasih untung 10-15% nih. Besoknya si BRIS masih naik lagi. Ya berarti memang rezeki kita takarnya udah ditakar, udah Udah. lu cuan BRIS 15%, 10%. Udah biar adem matinya kayak gitu. Betul, kadang ilmu bersyukur tuh penting ya Mbak, dan itu sulit ya sebetulnya kalau di pasar Susah saham itu. nih terutama ya. Oke, nah Sahabat Firasat sekali lagi mau ngumumin kalau kita ada giveaway ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi gabung di Instagram Live ini, jangan lupa kita punya voucher total 1 juta rupiah untuk 2 orang. Caranya gampang banget. Follow aja Instagram kita di mirasa_sekuritas_id, terus di screenshot ya, dan juga di share di story kamu cuplikan dari Instagram live ini. Kemudian kamu tinggal tulis apa aja sih yang kamu udah pelajarin dari live IG ngabuburit kali ini. Jangan lupa tag Instagram kita juga ya di @ngerasetsekuritas_id. Dan ini juga penting, jangan di private ya Instagramnya, biar kita bisa lihat story kamu. Semoga Wah, beruntung lumayan ya. dapat ilmu, 500 dapat 500 ribu ya. lumayan Mbak. Saya kita kan nggak boleh ikut ya karena Nggak kita boleh, yang kita nggak yang live milih ya. gitu. Nah, oke, ngomong-ngomong soal THR, banyak juga nih mungkin yang ngincer dividen untuk THR. Nah, kira-kira dari Mbak Friska sendiri, mungkin disclaimer on gitu ya, pilihan-pilihan saham-saham untuk dividen yang menarik nih untuk THR mungkin. Dividen untuk THR sebenarnya nggak bisa dadakan juga ya, teman-teman. Paling nggak memang udah harus takutnya kalau dadakan, biasanya tuh saham yang mau bagi dividen kan harganya makin naik. Nanti giliran dividen ini come date-nya udah selesai, turun, Nyungsep tapi ya. teman-teman belinya tipe tipe dadakan, jadinya malah ikut nyangkut ya. Baiknya memang kalau yang teman-teman ngincer dividen itu ya jangan di bulan ini, harusnya udah nyicil itu dari jauh sebelumnya. Jadi pas bulan Ramadan bagi dividen jual nggak apa-apa karena plus udah Oh, dapat dividen dan capital gain ya, bisa buat nambah nambah THR ya. Jangan jangan jadi tim mepet kalau di Ramadan kayak gini. Nggak harus Ramadan sih. Kalau teman-teman pengen dapat dividen itu kalau bisa ya jangan jadi tim dadakan karena takutnya jumlah dividen yang didapatkan tidak sebesar capital gain ya, yang atau capital loss bahkan ya, yang harus teman-teman tanggung karena penurunan harga saham pasca kemdet ya untuk teman-teman yang mau dapat dividen THR. Tapi kalaupun udah ada nih, wah udah ada nih dari bulan lalu beberapa saham dapat dividen, mau direalisasikan diambil boleh silakan. Toh itu namanya passive income ya, why not ya kita nikmati juga gitu ya untuk kebutuhan teman-teman Ramadan sambil Lebaran. yang namanya investasi kan untuk menggulung aset ya, hasil gulungannya kalau mau dinikmati kayak untuk keperluan-keperluan tertentu ya boleh ya Mbak, Boleh. gitu. Boleh direinvest, Berikutnya, boleh diambil ya, boleh aja. Itu enaknya kita jadi investor, tidak ada yang memaksa. Suka-suka kita sebenarnya sebagai investor. oke, jadi kalau ada yang nanya buat THR nih sama apa yang dividennya, oke udah telat ya Mbak kalau beli sekarang. Ya sebenarnya sih iya bisa dibilang karena hampir semua udah pada mau kemdet gitu. Harga sahamnya udah pada naik. Ntar giliran dapat dividen, ntar ngedumel, sahamnya turun harus capital loss ya dapatnya, cut loss. Oke. Jadi ya harusnya sih udah dari jauh hari ya. Kalau untuk sekarang sih udah Hmm. terlalu mepet menurutku. Oke, nah mungkin bisa di-share juga nih ke teman-teman, kalau kita mau cek saham-saham yang syariah tuh caranya gimana sih Mbak? Karena kan banyak nih saham-saham syariah nih yang kayaknya performa juga sebenarnya oke banget ya. Saham syariah itu teman-teman seperti contoh misal di Mirai Aset itu kan sudah ada SOTS ya, Syariah Online Trading System. Itu sebenarnya bisa teman-teman manfaatin ya, buka akun SOTS itu udah otomatis saham-saham yang bisa dibeli itu kategori syariah. Ada 60% lebih ya dari total emiten yang ada di Bursa Efek kita ya, itu udah masuk kategori syariah. Jadi menurutku nggak ada kata atau istilah bingung nih mau beli saham apa karena pilihannya banyak 600 lebih ya. Bayangin 600 lebih yang menguasai pasar saham di Bursa Efek itu justru saham-saham kategori syariah. Jadi kalau teman-teman bingung di awal mungkin aku bisa kasih suggest ambil salah satu atau beberapa saham yang misal di indeks JII ya, Jakarta Islamic Index itu semacam kayak
LQ 45-nya kalau konven gitu ya. Kalau konvensional kan ada LQ 45, IDX 30. Nah, kalau di saham syariah itu bisa teman-teman manfaatin itu indeks JII ya. Nih, Nah, itu apa tuh? bisa Nah, dicek di tuh sini ya. nih guys ya, di Ya, JII. Ini kalau buat yang punya Neohots nih ada, tinggal langsung aja ke search stock ya, di stock info. Terus ada mana tadi tuh? Indeks. Indeks indeks. langsung dicari JII di sini ya guys, tuh bisa nih Ya, tuh. Di promo betul nih ya. ya. Deden Handy gue promoin loh ya. Nah, di sini udah langsung kelihatan nih Mbak ya, bener ya. Ini Iya. apa listing sahamnya ya. Bener, jadi di situ udah otomatis itu saham-saham screening ya. Jadi dari 600-an di screening lagi dalam indeks JII itu masuk kategori yang fundamentalnya cenderung baik dan liquid ya, ibaratnya LQ45 di saham konvensional. Jadi teman-teman tinggal milah-milah tuh saham yang ada di JII, mana nih yang sesuai kriteria pemilihan saham masing-masing aja. Oke, tadi kita ada sempat mungkin ngomongin soal ada satu emiten tadi juga lumayan banyak di-mention. Kita ngomongin dari segi ini aja ya Mbak, investor. PTBA tuh tadi banyak banget ditanya. Ini kan batu bara ya gitu. Mungkin Iya. dividennya kali ya. Kenapa? Mungkin dividennya kali ya kalau PTBA. PTBA tuh Ya, biasanya kalau berapa dividen? dividennya memang besar ya. Kalau tidak salah di atas 10% ya PTBA itu. Itu cocok memang buat teman-teman yang pengen dapet dividen, apalagi misal punya modal yang lumayan besar gitu ya. Jadi sekalinya dapat dividen, wah kerasa ya 10 atau 12% itu kan lumayan banget untuk ukuran dividen di saham-saham perusahaan di BEI yang notabene rata-rata kan biasanya normally 2-3%, bahkan ada yang 1%, tapi ini 10% bahkan lebih. Jadi cocok buat teman-teman yang memang pengen dapat passive income gede dari saham ya. Tapi namanya batu bara mungkin ya ini disclaimer on ya, mungkin tidak forever ya, forever for life kayak gitu. Jadi pasti akan ada masa pasang surutnya. Itu bisa teman-teman belajar analisa lagi ya untuk sektor itu. Beda mungkin dengan consumer ya, yang long life lah. Kalau misal untuk banking juga seperti itu. Nah mungkin untuk cashnya misal kayak batu bara memang harus perlu dianalisa berkala ya. Tidak bisa kita mengartikan wah hold forever kayak gitu misal. Oke, dan tadi mungkin kita sempat mention beberapa sektor pilihannya Mbak Friska ya untuk di bulan Ramadan ini. Kalau tadi dibilang untuk saham-saham yang bagi dividen itu udah telat kita masuk, cuman untuk saham-saham ini kayaknya masih bisa kita beli ya Mbak, yang tadi consumer goods, retail, finance, dan juga telekomunikasi. Nah, itu tuh masih bisa dibeli sekarang kan Mbak ya? Disclaimer on. Bisa disclaimer ya. Cicil, pakai metode cicil boleh ya, apalagi untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus, masuk misal kategori IDX 30 ya, wah itu udah oke banget ya. Terus misal tadi yang pengen syariah, masuk juga kategori syariah, udah coba aja cicil ya untuk sektor-sektor tadi ya. Mungkin nggak harus semua sektor punya ya, paling nggak ya satu atau dua sektor lah buat diversifikasi. Oke, mungkin kali ini Mbak Friska aku izinkan untuk memilih komentar nih yang ada di kolom live chat sebelum kita mungkin kita 10 menit lagi kali ya kita udahan nih Mbak. Silakan Wow, nih banyak monggo Mbak banget ini Friska. di kolom chat. Sampai bingung nih scroll-scrollnya ya. Banyak Hmm. loh dari tadi nih Mbak yang nanya. Oh, ini ada yang wah ada yang curhat. Udah bersyukur lepas dari BRIS setelah 2 tahun lamanya hold. Oh, alias nyangkut ya. Nah, Tapi itu alhamdulillah dia cuan tuh. kan ya. Yang penting cuan ya. Jadi tidak perlu disesali ketika hari ini melihat harga saham BRIS terbang melayang ya. Yang penting udah untung ya. Aku tim yang agak Ini nyesel juga karena aku tuh sempat ngeliat dari kayak awal Februari udah naik tapi ternyata masih bisa naik lagi gitu ya. Itulah ya penyesalan kadang datang terakhir ya guys ya. bener. Tapi yang penting kan udah jual cuan, nggak jual cut loss Ya. ya. Itu yang penting, poinnya di situ. Wah, ini ada yang nanya nih, apa nih? Ada kisi-kisi untuk yang kira-kira bisa di split nggak, Kak? Apa nih maksudnya split ya? Apa nih split nih? Eh, mungkin split saham kali ya. Atau mungkin tadi big breakdown mungkin dari kisi-kisi sektor mungkin yang dia maksud ya. Teman-teman kalau misal kayak consumer good itu sebenarnya yang familiar mungkin di lingkungan kita ya, yang uh,
masuk kategori fundamental oke, DX30 itu misal kayak ada ICBP atau INDF. Ya ini disclaimer on, tapi kita melihat based on indeks ya yang ada di dalam indeks itu. Atau misal kayak Mayora atau mungkin CPIN, ya itu kan juga masuk, bisa masuk juga. Untuk telekomunikasi mungkin ya teman-teman kan ada yang familiar kita ya, kalau nggak Telkom ada ISAT ya, terus ada Excel. Pada Excel. Ya, kemudian kalau banking ya udah jelas Himbara itu kayaknya yang paling familiar ya, Himbara Mm-mm. ya, entah itu BRIS, entah itu BBNI, BMRI ya, BBRI terus kemudian gitu ya. BBRI, BBTN ya, Himbara itulah ya, lima bank Himbara itu yang mungkin yang paling biasanya dianggap paling potensial ya di antara bank-bank lainnya kalau untuk kategori BUMN ya. Kalau yang swasta ya pasti ada King BBCA biasanya ya, yang udah all Masih time number, high. masih number one ya, masih number one gitu ya. Jadi Masih banking masih number menarik one. ya kalau buat Mbak Friska. Iya, makanya itu beberapa yang mungkin bisa teman-teman jadi pertimbangkan ya, nanti bisa dianalisa ulang ya, mana yang sesuai budget sama yang sesuai kriteria profil risiko atau favorit. Kadang kan ada favoritnya masing-masing ya. Aku lebih cenderung consumer, aku lebih cenderung favoritnya itu banking ya. Jadi tinggal mengikuti favoritnya masing-masing aja gitu. Retail juga mungkin ya nggak kalah bagus juga ya, retail kita kalau ke mall ya semua matahari rame ya, mungkin kayak LPPF gitu mungkin bisa jadi pertimbangan ya, ataupun kayak kita ke Indomaret, ke Alfamart gitu ya, kan rame juga ya tiap Ramadan gitu. Nah, itu mungkin kan ada semua emitennya, itu mungkin bisa jadi watchlist juga tuh teman-teman ya. The Net atau AMRT kayak gitu, itu mungkin bisa jadi tambahan-tambahan watchlist. Ya, ada banyak lah tadi yang udah aku mention, tinggal teman-teman nanti sesuaikan ya dengan analisanya masing-masing dan preferensi sektor favoritnya masing-masing gitu. Ya lagi disclaimer on ya. Tadi kalau produk kan selain ayam-ayaman gitu, poultry Mbak. Kalau misalkan kayak produk-produk yang kemarin sempat digadang-gadang buat makan siang, itu kan juga sebenarnya produk konsumsi kan, seperti Wah, jangan susu. jangan menyerempet ke situ, jangan menyerempet ke situ. Oh tidak, ini kan maksudnya buat konsumsi gitu kan untuk Oh Ramadan. iya Kira-kira ya. mereka nih ikutan terpengaruh juga nggak sih? Maksudnya ini kan minuman yang mungkin banyak dikonsumsi juga untuk anak-anak dan dewasa gitu ya selama masa puasa gitu. Bisa ngaruh nggak selain ke ayam-ayaman tadi gitu kan? Harusnya sih akan tetap berpengaruh Hmm. ya. Tetap akan ada pengaruhnya, cuma kan kita belum tahu nih, karena kan belum dijalankan juga ya, jadi kita belum tahu pengaruhnya seberapa besar. Oke, Marjan kagak ada, Deden Same nggak ada, Deden Marjan nggak ada. Ini Oke. ada yang nanya nih, ada yang nanya bagus nih dari Mbak Wulan. Tips agar generasi sandwich siap mental dengan risiko trading. Wah, udah generasi sandwich, terus nyiapin mental buat trading. Berat nih. Karena kita tahu generasi sandwich itu um, harus benar-benar lebih punya income yang apa ya, settle ya, karena kan harus bantu ya. Tapi kita mungkin lebih ngobrolin ke mental dengan tradingnya ini ya, dibandingkan kita ngobrolin sandwich generationnya. Kalau dari pengalamanku pribadi, namanya teman-teman misal belajar trading ya, kita akan buta kalau kita tidak belajar analisa teknikal. Jadi minimal banget kalau kita pengen punya psikologi trading yang bagus ya, kita harus belajar analisa teknikal ya. Kita harus banyak trial and error ya, dengan modal mungkin 1 juta atau 2 juta dulu, tapi benar-benar trial and error ya. Kita belajar support resisten, praktekin. Kita belajar pakai moving average 1, 2, 3, praktekin ya. Kita belajar pakai Bollinger Band, praktekin. Jadi memang harus harus banyak ditempa ya, harus banyak ditempa di market sampai kita punya psikologi trading ataupun investasi yang bagus. Karena itu apa ya, istilahnya waktu ya, emang butuh proses dan butuh waktu ya, namanya mental dalam trading, psikologi trading itu nggak bisa langsung sebulan 2 bulan gitu langsung kita punya mental yang sebagus mungkin Mas Bekti kayak gitu ya, nggak semua orang akan bisa seperti itu ya, jadi memang harus dipelajarin dan banyak trial and error ya sampai ketemu gaya ya, gayanya masing-masing. Karena gaya tradingku dengan Mbak Glinda pasti tentu beda. Yang Mbak Glinda mungkin suka dengan indikator ABC, aku sukanya yang DEF kayak gitu. Jadi tiap tiap dari diri kita tuh nanti biasanya akan nemu kalau banyak trial and error, mana indikator yang nyaman dan cocok ya untuk kita gitu.
ini berbicara dari pengalaman Mbak Friska sendiri yang dulu pernah aktif trading ya Mbak ya? Iya, dulu. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan lagi Oh, kalau misal sudah lebih longgar dari sisi waktu, anak-anak sudah besar gitu ya. oke, kalau anak-anak udah mulai puasa tuh udah mulai gede ya Mbak dulu. Iya kan? Iya kan? Iya, Oke. mungkin ya. Oke, sahabat terasa mungkin kita udahin aja atau kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Friska. Monggo silakan. Masih kuat nggak nih Mbak? Boleh, satu pertanyaan lagi masih boleh. Tapi apa ya? Ini Hmm, banyak banget kalau apa scroll ke ya? atas nih. Oh, Mbak Glenda ada yang nyangkut nggak ininya Oke. pertanyaan? Oke, mungkin kita bahas satu eh, sektor teknologi tuh lumayan banyak tadi ditanyain di awal-awal terus ke tadi terakhir sempet juga ditanyain. Teknologi nih, pandangannya aja deh. Mbak Friska gimana? Wah, pandangannya ya. Di kita tuh baru ya, sektor ini tuh baru dibandingkan mungkin kayak di pasar Amerika. Jujur aku kalau di US market, aku ya banyak investasi di teknologi, tapi di Indonesia sendiri mungkin masih banyak perlu dianalisa ataupun dikaji ya, sampai kita benar-benar yakin mau investasi. Investasi tapi ini ya, bukan untuk trading atau hanya untuk scalping, tapi sejatinya kalau mau investasi harus banyak dikaji dulu ya untuk sektor teknologi di Indonesia, teman-teman. Karena kita tahu ini sesuatu yang baru, mungkin belum banyak yang terbukti oke gitu ya dari sisi teknologi, banyak startup atau yang lainnya. Jadi kalau mau untuk pilihan long term invest, bijaknya harus dianalisa berdasarkan ya laporan keuangannya, kinerjanya ke depannya seperti apa. Silakan teman-teman cross check lagi. Beda cerita mungkin kalau hanya sekedar untuk ya tektokan, scalping, trading mungkin ya itu tinggal manfaatin momentum fluktuasi aja ya atau grafik chart sahamnya itu. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup, Mbak Friska boleh bagi tips mungkin untuk para moms di luar sana ya, yang mungkin harus bagi waktu juga antara bagi-bagi alokasi budget gitu ya untuk Ramadan dan juga mungkin yang pengen investasi nih, Mbak Friska. Buat ibu-ibu ya ini tanpa terkecuali lah semua. Mungkin yang nonton juga banyak bapak-bapak. kita kita sama-sama belajar money management ya. Ya sampai detik ini pun aku juga masih terus belajar. Kadang-kadang kadang kita sebagai manusia tuh emang ada fitrahnya, kadang kita tuh boros. Itu jujur yang aku rasakan pribadi loh. Aku juga kadang sesekali kok kayak boros ya, tapi kita harus tahu batasannya. Nah, kita ibarat saham itu kan ada resisten, ada supportnya. Nah, kita harus tahu nih resistennya itu sampai mana nih kita boleh borosnya itu sampai tingkat, jangan sampai tingkat dewa banget gitu borosnya. Ibaratnya kayak saham kita butuh resisten. Mhm. Ya, kita harus tahu batasannya itu sampai mana sih kita boleh mengalokasikan atau mengeluarkan banyak uang sampai batas maksimumnya kayak gitu. Misal angka kita tiap bulan maksimalnya segini nih, nggak boleh lebih dari segini. Ini udah resisten kita nih, nggak boleh breakout kayak gitu Mhm. ya. Ibaratnya nggak boleh breakout dari angka alokasi budget yang udah kita tentukan. Nah, mungkin bisa paling mudah ya teman-teman, dalam satu rekening itu langsung dipotong di awal untuk hal-hal yang sifatnya wajib ya. Kayak bulan Mhm. Ramadan ini kan tetap aja kita bayar listrik, Ramadan juga tetap kita bayar air ya, IPL ataupun yang lainnya. Ya itu harus benar-benar dialokasikan dulu ya. Investasi juga kalau bisa dialokasikan dulu di awal. 5% pun juga nggak apa-apa, nggak harus yang besar-besar amat gitu. 5% dari teman-teman punya income. Nah, tinggal sisanya tetap bertahan di tabungan kita untuk mungkin ya makan keseharian ya, yang sifatnya daily lah, yang sifatnya daily activity, silahkan tetap mengendap di tabungan nggak apa-apa. Tapi sebelum mengendap itu udah dikurangi ya semua yang menjadi beban kewajiban kita bulanan. Itu biar kita lebih enak ya, biar kita lebih tahu oh ternyata sisa uang kita untuk bertahan 1 bulan ke depan itu segini ya, resistennya segini. Jadi mau nggak mau, kalau nggak bisa ya harus kita hemat gitu. Kalau masih nggak bisa, terapin frugal living. Pokoknya disisihkan bukan disisain ya Mbak ya. Bener, sisihkan di awal, jadi biar lebih tenang. Jadi sisanya itu silahkan taruh di tabungan yang sifatnya untuk daily aja. Oh,
Oke, nah sahabat-sahabat Miraset dan juga teman-teman Krisan, thank you banget yang udah join. Jangan lupa sekali lagi ya, masih mau diingetin bahwa kita punya giveaway, ada voucher total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget, kamu tinggal follow Instagram di @mirasetsekuritas_id, terus kamu screenshot dan share ini di story kamu ya, cuplikan screenshotannya tadi ya. Terus kamu jelasin juga hal apa aja sih yang kamu pelajarin dari IG Live ini, dari live IG ngabuburit ini. Terus jangan lupa di tag juga Mirai Asetnya. Dan akunnya jangan di private ya. Jadi kita bisa lihat siapa aja yang udah share. Dan dari situ nanti kita akan pilih 2 orang Yeay, pemenangnya. lumayan tambahan Yeay. THR. Iya Mbak Friska, terima kasih banyak buat sore ini. Sama-sama Mbak Glenda, terima kasih juga udah menemani cuap-cuap kita sore hari ini. Oke, nanti next mudah-mudahan ada lagi ya. Mbak, kita gaya dikit kita buat screenshotan yuk. Boleh, boleh. Boleh nih kita senyum Oke. screenshot teman-teman. Oke. Oke, 1, 2. sudah. Gimana Hendy nih? Udah? Udah, oke. Mbak Friska, thank you. Oke, thank you juga Mbak Bentar Glenda. lagi semangat, bentar lagi buka ya. Kuat, kuat. Teman-teman juga Kuat. semangat, puasanya baru hari kedua atau ada yang udah mulai ke hari ketiga. Jangan lupa kita bakal sering IG live juga ya teman-teman. Jadi nanti dipantengin terus juga ya di Instagram Miraset, kira-kira siapa Instagram live kita berikutnya. Oke? Siap. Sampai jumpa, selamat berbuka teman-teman. Sejam Sampai lagi. jumpa. Thank you teman-teman. Mbak Glenda, Thank you thank you. Mbak Priska.